Yang paling terpenting adalah terkait dengan validasi-validasi yang akan menghambat alur proses sistem, Bapak Ibu. Apakah bisa didemonstrasikan aplikasinya? Jadi validasinya tadi bahwa eh, penyuluh harus bisa harus mensubmit pelaporan BOP minimal 4 kegiatan, dan juga untuk admin BPP itu tidak bisa memvalidasi atau memverifikasi laporan penyuluh jika ternyata lembaga BPP-nya tidak lengkap. Lalu penyuluh juga wajib untuk mengisikan data sertifikasi. Lalu penyuluh wajib untuk memberikan status BOP sudah diterima gitu ya. Hingga untuk melaporkan di bulan depannya. Kalau misalkan statusnya belum diterima, maka penyuluh belum bisa melaporkan di bulan depannya. Dan satu lagi mungkin Bu Neneng izin, surat rekomendasi provinsi dan kabupaten kota hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu bulan. Seperti itu. Baik, Mas Gali, untuk mempersingkat waktu, boleh diperagakan atau disimulasikan untuk e-puslo ini? Baik, terima kasih izin Bu Rina, Bu Neneng, dan rekan-rekan semua. Saya sudah memiliki beberapa data dummy dan ini di localhost atau di laptop saya, bukan di server, di mana saya bisa masuk sebagai penyuluh BPP. Ini saya mencoba untuk alur yang paling terjauh, ya, paling panjang, yaitu kita akan masuk sebagai penyuluh dulu untuk melakukan cek data dan cek modul. Baik, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk loginnya, dan setelah modul-modul ini aktif maka eh, barulah kita akan membuatkan front end atau tampilan eh, counting di dashboard seperti 2024 setelah modul-modul ini berjalan semua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengakses eh, aplikasinya di 2025.epusluh.id, ya. Nanti saat masuk login sebagai penyuluh akan disuguhi data-data sebagai berikut. Modul-modul ada 3 tombol, ya, yaitu daftar BPP, laporan BOP, daftar penerima BOP. Nah, untuk melakukan pelaporan, diklik laporan BOP. Ini mungkin karena saya share screen juga, mohon izin Bapak Ibu agak lambat ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini tidak akan terjadi jika di online karena sudah. Nah, ini akan ada tanda seperti ini. Pada bulan Januari, laporan BOP belum ada laporan, mohon lakukan pelaporan. Februari, Maret, dan seterusnya hingga Desember 2025. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan pelaporan. Kenapa? Karena akun BPP, akun penyuluh BPP ini belum mendata sertifikasinya. Jadi yang perlu dilakukan kita klik tambah data sertifikasi, dia akan mengarahkan kita, aplikasi ini akan mengarahkan kita ke data penerima BOP sebetulnya. Kita perlu edit data kita di daftar penerima BOP. Ini saya selaku penyuluh BPP ya Bapak Ibu ya. Nah ini mohon dicek data-datanya apakah sudah betul ya. Ada data-data yang memang tidak bisa dirubah oleh level penyuluh. Namun seperti TMT, pendidikan terakhir, dan lain-lain, ini bisa dirubah. Ya. Wilayah binaan juga bisa diubah. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diisikan tadi
ternyata ada saat kita mau mengisikan laporan BOP ada warning ya, ada notifikasi bahwa tidak bisa melakukan pelaporan karena ada, sorry, ini saya lagi. Tadi ada warning bahwa harus menambahkan sertifikasi gitu ya. Nah, di mana kita bisa menambahkan data sertifikat tersebut itu adalah di modul yang ada di bawah sini. Kita butuh data sertifikasi kompetensi penyuluh pertanian, lalu ada pelatihan kompetensi penyuluh pertanian dan kebutuhan pelatihan untuk penyuluh pertanian. Jadi kita perlu mendata terutama sertifikasi kompetensi penyuluh pertanian. Kita langsung cepat saja untuk pelatihan kompetensi dan pelatihan kebutuhan lain ini memang diperlukan datanya, namun untuk saat ini kami tidak demokan ya. Nah, ini kita buat hanya satu data saja. Jadi, apakah Anda sudah memiliki sertifikasi? Bisa sudah, bisa belum. Jika belum, maka nanti akan muncul skema sertifikasi yang dibutuhkan. Skema sertifikasi yang dibutuhkan adalah pilihannya, drop down-nya terlihat Bapak Ibu izin? Saya Terlihat klik, Mas Galih, terlihat. terlihat ya, oke. Biasanya saat saya share screen, drop down-nya tidak terlihat. Oke, pilihan skema sertifikasi yang dibutuhkan advisor, supervisor, fasilitator, dan fasilitator SLTA. Itu. Ini bisa dipilih jika belum. Jika sudah, maka kita perlu untuk mendata skema sertifikasi yang sudah dimiliki, misalkan advisor, nomor sertifikasinya, misalkan seperti itu, penyelenggaranya siapa? Misalkan Dinas Pertanian. Seperti ini, tanggal pelaksanaannya kapan? Ini bisa dicantumkan. Oke, ini contoh saja. Kita buat data. Berarti penyuluh ini sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, saat sudah ada sertifikasi kompetensi seperti ini, penyuluh tidak bisa membuat lagi karena hanya butuhkan data satu. Nanti jika memang ada upgrade, misalkan ada perubahan data, itu tinggal diubah saja, diklik di barisnya, lalu kita bisa ubah datanya seperti itu. Nah, setelah data sertifikasi terisi, maka laporan BOP bisa dilaporkan di sini. Jadi, ini tombol ini tidak akan muncul jika belum ada sertifikasi dari penerima BOP-nya. Jadi, kita klik buat laporan. Jadi, Bapak Ibu tadi kita di pelaporan BOP itu akan dipilih bulan mana yang akan kita laporkan. Nah, jika kita sudah mengklik tambah laporan, maka tombol ini berubah menjadi ubah lapor, ya, statusnya draft. Dalam arti laporan Januari sebenarnya sudah ada, cuma statusnya draft dalam proses pelaporan. Nah, kita klik ubah laporan di sini. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu pelaporan di bulan Januari, laporan BOP di bulan Januari, laporan kegiatannya. Apa saja yang perlu diisi Bapak Ibu? Data-data yang perlu diisi dalam laporan BOP di level penyuluh BPP ataupun kabupaten provinsi, yaitu kita pertama melaporkan tanggal lapor sesuai dengan bulannya. Jadi kalau misalkan sekarang bulan Januari, maka yang dilaporkan adalah per bulan Januari gitu ya. Nah, ruang lingkup kegiatan. Nah, di sini ada ruang lingkup perencanaan, pelaksanaan, pengembangan metode, evaluasi, dan monitoring, dan juga lainnya. Nah, ini misalkan ruang lingkup kegiatannya kita adalah perencanaan. Drop down di ruang lingkup kegiatan itu akan merubah uraian kegiatan di sebelah kiri. Nah, ini adalah sesuai dengan perencanaan. Ini ada penyusunan programa, identifikasi potensi wilayah, dan lainnya. Nah, ini kalau misalnya kita pilih pelaksanaan, maka uraian kegiatannya pun berubah. Itu. Nah, jadi kalau misalnya kita contohkan di kitab perencanaan, programa, materi kegiatan eh, perencanaan seperti itu. Metode kegiatannya apakah latihan, kunjungan, supervisi, pertemuan dan lain-lain ini bisa dipilih.
seperti itu. Nah, ini adalah target atau sasaran kegiatan. Jadi pada kegiatan ini sasarannya siapa aja? Misalnya petani usia di atas 39 tahun. Nah, ini teks sasaran ini tidak bisa diedit ya kecuali kita pilih lainnya. Kalau kita pilih lainnya, maka kita baru bisa mengetikkan eh, apapun di sini. Nah, jumlah sasarannya misalkan ada 12. Nah, jika ternyata ada eh, sasaran lain, ya, kita bisa klik tambahkan sasaran kegiatan. Di sini, Poktan, sasarannya, jumlah sasarannya ada 12 juga, misalnya seperti itu. Lokasi kegiatan di mana? Misalkan di dinas. Lalu hasil outputnya adalah rencana kerja, misalnya seperti itu ya. Nah, ini diperlukan dokumentasi atau bukti kegiatan dilaksanakan. Nah, dokumentasi ini hanya bisa diupload berbentuk foto, Bapak Ibu. Jadi diharapkan sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Dan ini nanti akan dicek pelaporannya oleh admin BPP, Kabupaten Kota dan Provinsi. Nah, pastikan pengunggahan selesai, Bapak Ibu. Nah, jika pengunggahan selesai, dia akan tandanya berwarna hijau dan tombol buatnya di sini akan otomatis ada tulisan buat seperti ini. Nah, banyak sekali bertanya kalau buat dan buat lainnya bagaimana? Nah, kalau buat dan buat lainnya, kalau kita klik, dia akan otomatis menyimpan data ini plus kita bisa langsung membuat datanya kembali di sini tanpa kita harus tutup formnya. Bapak Ibu. Jadi kita bisa klik juga tanggal lain, ya langsung saja kita buatkan karena minimal laporan BOP ini ada 4 kegiatan, gitu ya. Saya akan demokan hingga ada 4, ya. Nah ini karena prosesnya lama, kita akan coba suntikan dari database untuk waktunya. Jadi kita sudah berhasil membuat 2 laporan. Kalau buat 2 laporan, maka ini masih bentuknya draft statusnya. Tidak bisa dikirimkan ke BPP untuk verifikasi atau tidak bisa melanjutkan alur proses verifikasi. Apa yang diperlukan adalah harus ada minimal 4 laporan. Nah, ini memang prosedur yang eh, by system ya kita suntikan agar mempersingkat waktu saja. Kita akan membuat laporan lainnya. Ini kita buat 4. 3, 4. Jadi Bapak Ibu, secara cepatnya laporan ini akan otomatis menjadi ada 4 laporan yang berada di Januari. Nah, setelah ada 4 seperti ini, Bapak Ibu tetap bisa melaporkan jika memang kurang. Tapi jika Bapak Ibu merasa cukup, Bapak Ibu cukup kirim laporannya. Ada tombol di sini ataupun ada pada tabel di depan. Ya, di tabel laporan BOP di sini ada bulannya. Nah, di sini kita bisa klik kirim laporan atau ubah laporan lagi atau Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, kalau Bapak Ibu klik di sini maka laporan BOP ini akan terkunci di mana Bapak Ibu akan ditanya dulu apakah Anda yakin untuk mengirimkan ini. Nah, jika sudah dikirim, kita akan melihat bahwa data di Januari itu menunggu konfirmasi koordinator BPP. Nah, step selanjutnya Bapak Ibu, kita harus masuk sebagai koordinator BPP. Saya di sini izin untuk BPP Bakongan untuk mendemokan BPP Bakongan memverifikasi pelaporan
penyuluhnya. Di sini tadi di notes bahwa BPP tidak bisa melakukan verifikasi jika datanya belum lengkap. Di sini kita bisa lihat data BPP masih belum lengkap ya untuk demonya. Di sini. Nah, di sini lengkapi data BPP untuk melanjutkan proses pelaporan. Di sini kita cek di verifikasi laporan BOP. Ini kita lihat data di bulan Januari bisa dilihat total laporannya ada satu, belum diverifikasi ada satu. Kita lihat datanya. Oke, izin sekali lagi karena di localhost jadi loadingnya agak lama. Sedangkan kalau di online seharusnya lebih lancar gitu ya. Baik, di sini kita bisa lihat ya di akun BPP. Di sini ada laporan yang tadi sudah dibuat Muswir ya, penyuluh BPP menunggu konfirmasi koordinator BPP. Nah, ini hanya bisa hanya bisa melihat laporan, tidak bisa memverifikasi. Kenapa? Karena ternyata BPP itu belum melengkapi datanya. Yang perlu dilakukan adalah di lembaga daftar BPP. Di sini daftar BPP kita perlu melengkapi data apa saja, yaitu terkait dengan kelengkapan data nama lengkap koordinator. Ini saya tes dulu. Jenis koordinator adalah fungsional fungsional penyuluh, struktural atau fungsional lain. Lalu status koordinator BPP apakah PNS, P3K atau THLT BPP. Lalu nomor kontak koordinatornya ya sebagai contoh itu. Nah, ini kita harus melengkapi data alamat BPP. Nah, di sini juga kita perlu menambahkan status bangunan. Status bangunan apakah milik sendiri, sewa atau menumpang, kondisinya baik, kelas BPP-nya misalkan Madya, seperti itu. Kita simpan. Sekali lagi, hal ini bisa mempengaruhi verifikasi kita sebagai admin BPP terhadap laporan penyuluhnya. Jika data ini belum ada, maka verifikasi laporan BOP tidak bisa dilakukan. Nah, setelah kita lengkapi data BPP, seharusnya muncul tombol tombol untuk memverifikasi diterima atau ditolak pelaporannya. Nah, di sini ini terbalik ya. Harusnya tidak seperti ini, oke. Nah, di sini akan muncul verifikasi dan ditolak, Bapak Ibu. Jika sudah dilengkapi. Ini terbalik, izin. Nah, jadi prosedur ditolak, maka nanti akan membalikan ke penyuluh dan memberikan notifikasi. Di mana notifikasinya? Yaitu ada di lonceng di atas. Di sini akan muncul notifikasi bahwa laporan Anda ditolak, gitu ya, di penyuluh, di akun penyuluh. Nah, kita akan prosedurkan untuk diverifikasi dulu untuk saat ini, maka statusnya berubah menjadi menunggu konfirmasi kabupaten kota. Nah, kita akan demokan selanjutnya adalah admin kabupaten kota. Izin Kabupaten Aceh Selatan, saya pinjam akunnya untuk sementara ini untuk demo. Nah, untuk Kabupaten Aceh Selatan di sini akan ada verifikasi laporan BOP dulu. Jadi harus diverifikasi dulu laporannya sama seperti BPP tadi. Di sini ada status belum diverifikasi. Kita lihat data. Ini akan terbagi dua antara verifikasi laporan BPP dan laporan BOP Kabupaten Kota. Nah, ini ada angkanya mana yang harus diverifikasi Bapak Ibu. Angka satu ini belum diverifikasi. Oke, kita verifikasi. Maka statusnya proses rekomendasi Kabupaten Kota. Kalau sudah proses rekomendasi Kabupaten Kota, maka kita bisa bergerak ke surat rekomendasi BOP Bapak Ibu. Di surat rekomendasi BOP, di sini ada jumlah laporan siap direkomendasikan, ada satu. Nah, ini kita bisa lihat datanya.
Lihat data ini untuk membuat surat rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita buat surat rekomendasi kabupaten kota yang saya sebutkan tadi bahwa surat rekomendasi ini hanya bisa dibuat satu kali dalam 1 bulan. Seperti ini. Nah, sudah dibuatkan maka semua laporan-laporan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan sudah dibuatkan surat rekomendasi dalam arti sudah tidak bisa membuat lagi. Tapi selama ini masih draft statusnya datanya masih bisa diubah Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah ini sudah ada datanya, maka kita bisa download template surat rekomendasi. Nah, download surat rekomendasi ini akan menghasilkan satu dokumen Word, surat rekomendasi BUP Kabupaten, yang bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ya, surat rekomendasi pembayaran operasional. Nah, ini sesuai dengan kabupatennya, tahun bulan Januari 2025. Ini adalah yang tadi kita masukkan datanya, pejabatnya siapa yang menandatangani surat rekomendasi ini. Lalu jumlah totalnya bisa terlihat dan lampiran per jenisnya apa? PNS, PPPK, THL, dan jumlah totalnya. Ini tanda tangannya. Dan ini adalah listing dari nama penyuluh yang direkomendasikan. Sudah by system, ini Bapak Ibu tinggal print, tanda tangan, berikan kop surat dan dicap, lalu diupload lagi ke dalam sistem melalui modul upload surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini hanya menerima data PDF Bapak Ibu. Jadi di sini kita hanya bisa mengupload PDF. Saya akan pilihkan yang paling kecil aja. Nah, kita harus tunggu sampai mengunggah berkasnya itu selesai. Oke, ini adalah surat rekomendasinya kita simpan. Nah, jika surat rekomendasi sudah diupload, maka statusnya tombol-tombolnya akan hilang, statusnya dirubah menjadi direkomendasikan ke pusat si data rekomendasinya. Begitu juga dengan laporan-laporannya. Langsung berubah statusnya menjadi direkomendasikan ke pusat. File surat rekomendasi bisa di-download di sini dan kita bisa lihat hasilnya seperti itu. Nah, setelah ini alur berpindah dari kabupaten kota ke provinsi. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan data. Oh, belum dibuka. Izin ya. Sebetulnya ada upload dokumen untuk penyuluh yang isinya hanya upload SK dan upload RDP, namun belum dibukakan, izin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, alur BOP akan beralih ke provinsi. Sorry, langsung ke pusat ya, dari kabupaten ke pusat. Hal itu atau laporan itu akan dilaporkan oleh penyuluh pusat. Ini izin Bu Neneng, Bu Rina sekaligus dengan penyuluh pusatnya saja kita sosialisasi atau bagaimana? Penyuluh pusatnya nanti saja, ini hanya untuk daerah saja Pak. Oh ya baik, kalau gitu saya hanya langsung mendemokan diterima oleh pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti penyuluh pusat akan membuat memverifikasi surat rekomendasi di kabupaten kota dan provinsi sini ya. Jadi bisa dilaporkan, melanjutkan proses. Ini konfirmasi. Ini nanti diterima pusat. Kalau sudah diterima pusat maka bisa direkomendasikan untuk dibayarkan. Nah, disetujui untuk dibayarkan. Nah, nanti Bapak Ibu provinsi, kabupaten kota dan penyuluhnya bisa melihat surat pembayaran seperti ini. Ini bentuknya PDF ya. Ini bentuknya PDF dan eh, download
Jadi seperti ini. Siapa yang menandatangani ini sesuatu baik. Oke, baik. Nah, jadi proses alur pelaporan BOP sudah selesai dari sisi verbal, sisi verifikasi. Namun, Bapak Ibu harus diingat untuk penyuluh yang sudah statusnya diterima oleh pusat itu perlu untuk mengupdate status apakah laporan di bulan tersebut BOP-nya sudah diterima atau belum. Ini sangat penting Bapak Ibu agar kita bisa mengetahui BOP-nya sudah diterima atau belum pada bulan tersebut. Nah, di sini ada status berikan status BOP bulan sebelumnya sudah diterima. Jika sudah diterima Bapak Ibu. Jika belum, maka belum diklik BOP sudah terima, maka tidak bisa melaporkan di bulan selanjutnya. Seperti ini. Nah, mungkin alur BOP selengkapnya seperti itu Bapak Ibu. Kita masih 17 tahun mungkin. Nah, izin Bapak Ibu pertama terkait dengan Kadice di Provinsi Bali menanyakan expired sertifikat expired ini kita baru ada pilihan eh, belum dan sudah sertifikasi. Nah, sedangkan kita perlu mengupload data tersebut untuk melanjutkan alur pelaporan BOP. Nah, ini dari sisi kebijakan Bapak Ibu semua ya. Bagaimana dari sisi pusat terkait dengan expert ini apakah dipilih saja belum statusnya karena sudah expired gitu. Karena itu nggak masalah kalau misalkan memang statusnya belum, toh sistem hanya membaca ada data atau tidak di data sertifikasi gitu. Nanti terkait dengan ternyata dibutuhkan ada data yang eh, apa expired, maka nanti mungkin bisa dibuatkan status-status lagi bahwa sertifikasi ini expired. Nih kita bisa lihat Bapak Ibu di sertifikasi penyuluh di sini ada dua pilihan sudah atau belum. Nah, mungkin kalau misalkannya ada tambahan satu lagi modul atau apa pilihan expired, mungkin seperti apa isiannya nanti mungkin bisa dibicarakan di sesi lain ya dengan pusat seperti itu. Tapi kalau misalkan memang diputuskan ya jatuhnya belum memiliki sertifikasi gitu ya, maka cukup untuk memilih sertifikasi yang dibutuhkan apa. Mungkin untuk expired itu berkaitan tidak hanya berkaitan dengan teknis tapi juga dari sisi kebijakan. Lalu ada pertanyaan terkait dengan Poktan untuk penyuluh provinsi bagaimana? Penyuluh provinsi atau kabupaten kota. Sebetulnya dari 2024 yang mengisi data Poktan itu adalah penyuluh BPP. Asumsinya bahwa BPP itu lebih dekat posisinya dengan Poktan yang ada di wilayahnya. Namun pada sistem ini sekarang eh, Poktan yang muncul di akun penyuluh itu adalah Poktan sesuai dengan wilayah binaan. Dalam arti penyuluh provinsi, penyuluh kabupaten kota, ataupun BPP itu sendiri bisa menambah kelompoknya jika diperlukan. Jika diperlukan dan jika belum ada gitu ya. Jangan sampai kita mengisikan data double eh, di akun eh, penyuluh kabupaten kota, provinsi dan juga BPP. Kita menyebutkan ada kelompok A di desa Anu, nah itu harus dicek betul apakah di wilayah binaannya sudah ada kelompok tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaannya terkait dengan username, password dan apakah sama dengan tahun lalu untuk yang admin ya, admin provinsi, admin kabupaten kota dan juga BPP itu sama jawabannya kecuali BPP yang baru saja dibuat. Nah, itu harus berkomunikasi dengan pusat bagaimana prosedur pembuatannya ya. Jadi sekali lagi saya bukan admin pusat, saya developer. Nah, untuk kebijakan pembuatan BPP akunnya itu untuk kerahasiaan data kita dan keamanan data kita lebih baik dibuatkan oleh pusat. Seperti itu. Lalu laporan BOP tentang lewat YouTube dan lain-lain sesuai dengan isian saja Kak Dice, apakah
penyuluh tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan pilihan di form. Karena di pilihan di form lebih ke metode ataupun materi yang disampaikan, bukan lewat media apa disampaikannya. Saya coba cek dulu untuk di laporan BOP-nya. Nah, di sini di laporan BOP. Nah, sebetulnya untuk penyuluh provinsi dan kabupaten kota juga akan muncul seperti ini, laporan BOP, hanya berbeda alur ya. Jadi kalau penyuluh kabupaten kota dan provinsi itu saat sudah dikirim datanya, statusnya itu direkomendasikan kabupaten kota, sorry, di menunggu konfirmasi kabupaten kota dan atau provinsi. Jadi hanya itu aja perbedaannya statusnya. Tapi alurnya tetap sama. Saat kita buat laporan BOP harus membuat atau mengisi form yang sesuai. Nah, form yang sesuai itu yang dibutuhkan tanggal lapor, ruang lingkup kegiatan, uraian kegiatan ya sesuai dengan pilihannya seperti ini dan metode kegiatan gitu. Apakah media cetak metodenya atau latihan dan lain-lain. Ini sesuai dengan pilihan di sini saja. Nah, kalau misalnya untuk YouTube dan lain-lain itu tidak tidak berbeda dengan 2024 kita medianya melalui apa itu tidak dicantumkan di sini. Mungkin kita bisa masukkan ke lokasi kegiatan. Seperti itu. Nah, mumpung masih di sini Bapak Ibu ada pertanyaan dari Pak Paulus dari Kalimantan Barat yaitu haruskah open kamera atau tidak? Saya mendapatkan informasi yang saya dapatkan sebelumnya ada beberapa regulasi atau aturan main saat mengupload dokumentasi ini sehingga bisa diterima oleh penyuluh pusat itu adalah open kamera. Nah, saya juga kurang tahu untuk yang 2025 ini apakah peraturannya sama dengan seperti itu atau tidak untuk open kamera. Kembali lagi ke kebijakan untuk Pak Paulus open kamera atau tidak. Kapan pelaporan bisa dilakukan juga kami masih menunggu Bapak Ibu. Ya, sebetulnya di server ini sudah disiapkan modul-modulnya sudah ada. Tinggal kita checklist-checklist aja untuk mengaktifkan gitu. Cuma kami masih menunggu kapan mulai ditembakkan apa tanda go-nya atau lampu hijaunya seperti itu. Seperti itu untuk pelaporan BOP, lalu di mana upload SK dan RPD. Tadi saya salah sebut ya RDP ya, RPD. Nah, Bapak Ibu izin pada modul nantinya di online ini belum ada ya, belum Bapak Ibu bisa lihat, tapi di super adminnya sudah ada. Itu ada di modul data penyuluh. Di sini ada dokumen penerima BOP. Nah, dokumen penerima BOP kita klik ya. Ini kata-katanya masih salah, nanti kami akan perbaiki. Ini sebelumnya hanya mengupload SK, tapi karena tadi barusan ada perubahan, ternyata ada upload R RPD, maka kita sudah buatkan formnya. Jadi kita cukup klik buat, maka nanti di sini akan muncul, sorry, oke, masih ada kesalahan. Jadi modulnya di dokumen penerima BOP, saya coba di sini saja. Oh ya, saya super admin ya, maaf. Nah di sini. Jadi di sini kita harus mengupload dokumen tersebut izin ya. Jadi nanti ada modul 2 form upload SK dan upload RDP. Ini kebetulan saya contohkan di Kabupaten Garut ini sudah mengupload SK namun belum mengupload RDP. Nah, ini nanti bisa dilengkapi lagi untuk RDP-nya dengan klik ubah ya. Ubah data lalu diupload RPD-nya. Seperti itu Bapak Ibu.